Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Sebelum kita mulai ibadah, kita simak pengumuman berikut ini. Atas nama Gembala dan seluruh jemaat, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Endang Kusdarnarti tanggal 18 Mei. Ibu Tri Cahya Mariana tanggal 19 Mei. Dan Ibu Meliana Widya Astuti tanggal 24 Mei. Selamat ulang tahun ya. Persembahan minggu keempat ini dikhususkan untuk kas penginjilan, juga persembahan kasih dan perpuluhan. Persembahan bisa diserahkan kepada Ketua KP, Ibu Eni, atau transfer ke rekening berikut. Demikian pengumuman minggu ini. Kini kita mulai ibadah kita. Selamat beribadah. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersama-sama merendahkan diri, kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyadari banyak sekali kekurangan dalam kehidupan kami. Namun kami percaya Tuhan akan selalu menyertai memberkati kami Tuhan. Dan pada sampai saat ini kami menghadapi pandemi corona Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan, Tuhan akan
menguatkan kami, menjaga kami, memberkati kami Tuhan. Dan kami juga berdoa buat saudara kami dimanapun mereka berada, di dalam kekurangan mereka, kelaparan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan semuanya. Tuhan akan memelihara mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, karena kami menyadari Tuhan, kami adalah manusia biasa yang tak luput dari dosa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membungkus hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami bisa memahami maksud Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk semua kasih setia, rahmat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita nikmati dari hari ke hari. Sampai hari ini kita bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing ya. Jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang siapa sebenarnya gereja. Dan kita sudah bahas gereja itu ternyata adalah siapa, bla 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 bla. Kita sudah melihat di sana ternyata bukan gedungnya, tapi adalah pribadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu kita minta pimpinan Tuhan untuk kita belajar firman Tuhan. Hari ini kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur. Hanya oleh karena Engkau semata sumber hidup kami ada sebagaimana adanya kami hingga pada detik ini. Semua karena anugerah Tuhan, terlebih kalau kami boleh mendengar isi hati-Mu dan belajar firman-Mu yang adalah isi hati-Mu Tuhan. Ini juga anugerah Tuhan, karena tidak semua orang mempunyai hak istimewa seperti ini untuk mendengar isi hati Sang Pencipta langit dan bumi. Dan karena itu kami rindu Roh Kudus menolong kami hari ini di ibadah di rumah kami masing-masing, supaya kami fokus buka telinga hati kami untuk dengar Engkau. Walaupun yang terlihat hari ini adalah hamba-Mu, tapi bawalah kami ya Roh Kudus untuk mendengar Engkau Roh Kudus yang berbicara pada kami lewat firman-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir seluruh pemberitaan firman-Mu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Engkau Roh Kudus untuk menguasai, menuntun kami, memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau katakan, kemarin kita sudah belajar siapa sebenarnya gereja. Masih ingat ya? Siapa sebenarnya gereja? Adalah mereka yang sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, menerima Injil Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus, lalu menjadi pengikut Yesus dan dibaptis, belajar firman Tuhan, dan mereka yang sungguh-sungguh menjadikan hidup mereka seperti gambar diri Allah, karena mereka menerima Yesus dalam hidup mereka sehingga menjadi imitasi atau imitatornya Allah, gambar diri Allah, dan menjadi orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, yang digambarkan seperti hubungan keluarga antara suami istri. Dan kita juga sudah belajar siapa gereja adalah mereka yang sungguh-sungguh datang kepada Yesus, batu yang dibuang, disingkirkan oleh dunia, tapi dikasihi, dihargai oleh Allah Bapa. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, yang datang bukan hanya datang kepada Yesus, tapi menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus untuk dipakai Yesus menjadi sebuah bangunan rohani yang Tuhan ingin supaya melalui bangunan rohani itu kita bisa mempersembahkan persembahan-persembahan rohani yang karena Kristus semata yang telah membuka tirai itu atau tabir itu, kita punya persembahan-persembahan itu berkenan dan hadapan Tuhan. Dan kita juga sudah belajar bahwa kita bukan saja yang datang kepada Tuhan, tapi juga kita adalah umat pilihan, imamat yang rajadi, milik kepunyaan Allah. Ya, kepunyaan Allah. Jadi saya dan saudara sekalian, saya bersyukur kalau kita ini milik kepunyaan Allah. Berarti Tuhan menjadikan saya dan saudara sekalian orang-orang yang begitu berharga, begitu penting, dan Dia akan melindungi kita semua. Ya, ingat ya itu. Nah, sekarang kita akan lihat kalau itu adalah gereja yang adalah manusia, tentu dia punya aktivitas dong, ya kan? Nah, kalau gereja itu dalam bentuk gedung, aktivitasnya apa?
nggak ada aktivitasnya karena benda mati. Oleh karena itu, mari kita akan melihat apa saja aktivitas yang disebut gereja yang adalah orang percaya itu. Hari ini kita akan melihat ya. Firman Tuhan yang akan menjadi landasan perenungan kita hari ini adalah Roma pasal 15, Roma 15 ayat yang ke-6 dan 7. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima saya dan Bapak Ibu Saudara, atau menerima kita untuk kemuliaan Allah, ya. Jadi jemaat Tuhan, ayat ini begitu indah, begitu luar biasa bagi saya, karena itu inilah pondasi, inilah gambaran aktivitas yang disebut dengan gereja yang adalah orangnya, bukan gedungnya. Karena dia dinamis, dia hidup, bukan benda mati, ya, bukan benda mati. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita mari melihat kembali, kita membaca di mana mereka berkumpul. Nah, sebagai gereja atau orang percaya yang hidup tadi, ini bukan benda mati, kita akan melihat kalau gedung ini kan tidak bisa berkumpul, tidak bisa dibawa kemana-mana. Kadang saya menggantikan kalau ada giliran atau tukar mimbar, ya, saya sering bilang tukar pelayanan. Karena mimbar ini benda mati, tidak mungkin bisa dibawa kemana-mana. Dia tetap di sini. Itu baru mimbar, adalah gedungnya. Jadi karena itu persepsi kita tentang gereja bukanlah gedung, ya. Karena itu tidak aktif, dia tidak bisa hidup, tidak bisa bergerak. Kembali kepada manusianya, ya. Oke. Jadi kita kembali ke sini. Di mana saja orang percaya yang disebut gereja itu beraktivitas atau berkumpul. Di mana mereka beraktivitas? Di Kisah Para Rasul yang kita sudah baca dan itu menjadi sebuah landasan gereja rumah. Kita melihat di sana di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46. Dan juga pasal 5 ayat yang ke-42, kita perhatikan di sana, mereka berkumpul di mana? Di Bait Allah. Nah, mereka orang yang disebut gereja tadi, yaitu orang-orang percaya tadi, mereka berkumpul di Bait Allah. Pada konteks gereja awal, gereja mula-mula, ya. Mereka berkumpul di Bait Allah. Ya, yang pertama, kemudian yang kedua, coba perhatikan, jadi di Kisah Para Rasul itu, mari, pasal 2 ayat 46 dan 40, pasal 5, ya, saya baca. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Titik, ya. Mereka juga memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi perhatikan, di mana mereka berkumpul, di mana mereka beraktivitas. Gereja yang adalah orang percaya yang sehat tadi, mereka selalu berkumpul di Bait Allah. Selain di Bait Allah, mereka juga selalu berkumpul di rumah-rumah setiap anggota jemaat secara berganti-gantian atau bergilir. Hari ini di rumah si A, besok di rumah si B, begitu seterus dan seterusnya sampai setiap rumah itu. Nah, ini kita terapkan di gereja. Kadang-kadang ada yang tidak siap terima karena ada faktor X lain yang menghambat kita, ya. Banyak orang Kristen berpikir bahwa kalau kita beribadah di rumah harus kasih makan. Nah, ini dia. Dan sementara bukan itu tujuan utama. Nanti kita akan melihat pada bagian pelajaran kita, ya. Jemaat Tuhan yang saya katakan. Jadi selain di Bait Allah, juga di rumah-rumah secara bergilir. Kemudian juga kita perhatikan di Roma pasal 16. Jadi surat Roma pasal 16 ayat 5a, kemudian juga di 1 Korintus pasal 16 ayat 19, juga disebut di sana. Ada satu keluarga yang 2 kali disebut di situ. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Di rumah siapa ini? Nah, nanti kita akan melihatnya di 1 Korintus. Di 1 Korintus
pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 ya. Salam kepadamu dari jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka. Ya, di rumahnya Aquila dan Priscilla. Ya, jadi mereka jemaat itu, orang-orang percaya itu, selain berkumpul di gereja atau di bait Allah, mereka juga setiap hari. Jadi saya juga bayangkan itu, Bapak sekalian, berkumpul di gereja, tapi setiap hari mereka berkumpul di rumah-rumah secara bergilir. Ini rumah dengan senang hati setiap orang percaya di sana menyadari dirinya adalah gereja, menyediakan rumahnya untuk orang-orang percaya berkumpul. Nanti kita akan melihat apa yang mereka lakukan di saat mereka berkumpul ya. Kemudian di Kolose, kita juga bisa melihat di Kolose pasal 4 ayat yang ke-15. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara kita di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Jadi perhatikan, mereka juga berkumpul bukan saja di rumahnya Priscilla dan juga di rumah Priscilla dan Aquila, tapi juga di rumahnya Nimfa. Nimfa itu rumahnya disediakan untuk jemaat berkumpul belajar di rumah-rumah. Ya, demikian juga kita melihat di surat Filemon. Filemon pasal 1 di ayat yang kedua ya, ayat yang kedua sudah nanti baca di rumah, sudah perhatikan baik-baik di sana. Mereka juga berkumpul belajar di sana di rumahnya Arkipus. Mereka berkumpul di rumahnya Arkipus. Kapan mereka berkumpul? Setiap hari. Hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian setiap hari Minggu. Ya. Jadi kalau baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46, setiap hari. Juga kalau kita baca di Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 dan 25, mereka juga berkumpul setiap hari Minggu. Jadi ada ibadah di mana seluruh gereja-gereja pribadi tadi itu menyatu sebagai anggota tubuh Kristus di satu tempat untuk mewujudkan firman Tuhan yang tadi kita baca di Roma, di mana mereka memuliakan Allah dan saling memperhatikan satu sama yang lain. Dan mereka juga bukan saja di gereja besar gedung itu, tapi juga di rumah masing-masing mereka melakukannya. Ya. Nah, apa tujuannya mereka melakukannya? Perhatikan di Roma pasal 5 ayat 6 dan 7. Sehingga dengan satu hati dan satu suara. Satu hati, satu suara. Kamu memuliakan Allah. Jadi perhatikan baik-baik. Apakah Bapak Ibu Saudara jemaat kita, baik di gedung gereja pada waktu kita ibadah di gereja dulu dan maupun nanti, maupun di ibadah keluarga, saudara-saudara sekalian yang hari ini sedang menerapkan ibadah keluarga, maupun di kelompok-kelompok saudara, apakah saudara saat beribadah, saat berkumpul itu punya satu hati, satu suara enggak untuk memuliakan Tuhan? Atau kita justru memuliakan diri kita sendiri? Lah memang ya inilah, ya saya merenungkan selama ini Bapak Ibu sekalian, ya jujur sejak hampir 20 tahun saya terjun belajar di gereja rumah atau HC, House Church itu, saya menemukan sebuah makna kebenaran yang menegur saya. Karena itulah mengapa saya berusaha membawa jemaat Tuhan untuk ikut belajar bersama di gereja rumah itu adalah saya jujur, saya mau beritahu Bapak Ibu karena hari ini saya sangat takut sekali jika pelayanan saya, gereja yang saya bina itu adalah gereja di mana saya harus menampilkan diri saya sebagai orang terbaik. Ini yang menjadi awasan bagi saya. Itulah sebabnya kami di gereja rumah, Saudara Retno sudah tahu itu, prinsip itu. Kita tidak boleh menonjolkan diri kita. Hari ini saya melihat ya di grup, semua orang buat aktivitas, buat aksi sosial, dipamerkan. Kami buat aksi sosial di sini, buat aksi sosial di sini, buat ini di sini. Saya bilang, untuk apa? Kita ini sedang memuliakan siapa? Hari ini gereja-gereja, ya kadang saya berpikir
Ya, mudahan saya tidak salah, tapi itu untuk koreksi diri saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, untuk koreksi kita sendiri. Jangan-jangan COVID ini adalah salah satu cara Allah mengingatkan kita supaya kita tidak lupa kepada Tuhan, fokus hidup kita. Ya kan? Hari ini kan kelihatannya banyak orang menyebut nama Tuhan, melayani Tuhan, atas nama Tuhan, berbuat sesuatu nama Tuhan. Tapi kadang-kadang terbersit kecil sekali di dalam diri kita, dalam hati kita adalah, ya saya tampil, ya. Saya tampil seperti ini, supaya orang melihat saya. Nah, ini yang saya sangat khawatir sekali. Ya, sangat khawatir sekali. Itulah sebabnya, jujur Bapak Ibu sekalian, konferensi kedua Gereja Rumah di Bali, di mana Retno saya bawa, jadi akhirnya banyak hamba Tuhan yang tidak mau terjun, ya, terjun di ini. Kenapa? Karena nanti dia tidak bisa terkenal, tidak nanti terekspos, tidak bisa terkenal, ya. Ya, karena kadang-kadang, ya maaf ini ya, seringkali kita nih, saya juga punya kelemahan seperti itu, kecenderungan kita kan, kita tampil, menebar pesona, ya kan, dengan pakai pakaian, dengan model apa, rambut, jenggot, yang apalah macam-macam, menebar pesona tanpa sadar. Sebenarnya tujuannya apa sih? Adalah untuk apa? Mungkin maksud kita baik, tapi jangan-jangan ada terselip di dalamnya adalah supaya saya dikenal orang. Ya, dikenal orang. Ya, itu urusan dengan Tuhan. Semua pribadi kita akan bertanggung jawab pada Tuhan. Tapi saya pribadi mengajar kita di jemaat ini supaya tujuan dari semua aktivitas yang kita lakukan, baik di gereja maupun di rumah, di keluarga, perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, haruslah dengan fokus hati, yaitu untuk memuliakan Allah. Bersatu hati, satu suara untuk memuliakan Allah. Jangan memuliakan diri sendiri, jangan memuliakan gedung kita, jangan memuliakan sarana-sarana kita. Kita tidak punya sarana yang bisa diekspor kemana-mana, ya. Tidak ada. Ya, Bapak Ibu sekalian, fokuskan hati kita, muliakan, satu hati, satu suara untuk memuliakan Allah. Ya, itu di Korintus juga kita bisa lihat di Korintus, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31, sudah perhatikan di sana. Aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang saya dan Bapak Ibu saya lakukan, mau sebagai singer, liturgos, pemain musik, pegang sarana apapun, fokuskan hati kita bersatu hati, bersatu suara untuk memuliakan Allah. Jadi karena itu jemaat Tuhan, fokuskan hati kita untuk kemuliaan Allah. Kemudian kalau kita membaca juga selain untuk kemuliaan Allah, juga di pasal 15 ini sudah perhatikan di sana. Nanti referensinya juga bisa kita lihat di Ibrani 10. Kita perhatikan ayat yang ke-7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi sudah perhatikan di sana ya. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, mengapa kita melakukan ibadah di gereja, ibadah di keluarga, ibadah di rumah, ini tujuannya adalah, inilah saatnya kita belajar menerima satu sama lain itu apa adanya dia, dengan kelebihannya, dengan kekurangannya, kita belajar dengan rendah hati untuk menerima apa adanya orang lain. Nah, ini sebabnya Bapak Ibu sekalian, mengapa harus dimulai di gereja yang lebih kecil? Karena jemaat Tuhan yang saya kasih nama Yesus, riset telah membuktikan kita tidak mungkin seorang Kristen itu langsung hadir di sebuah gereja besar lalu menerima semua orang itu dengan apa adanya, tidak mungkin terjadi. Itulah sebabnya kenapa riset membuktikan orang yang memulai membangun kehidupan rohaninya dari kelompok kecil, dari keluarga ke kelompok kecil, baru ke gereja besar. Karena dia sudah terbiasa menerima orang yang dekat dengan dia dengan kelebihan dan kekurangannya, di keluarga, di suami, istri, Bapak Ibu sekalian, di
anak, orang tua, tentu Bapak Ibu Saudara, pasti di dalam keluarga kita ada kelemahan pasangan kita, ada kelebihan pasangan kita, ada kelemahan orang tua kita, ada kelebihan orang tua kita, ada kelemahan anak-anak kita, ada kelebihan anak-anak kita. Nah, tujuannya adalah di sana untuk kita belajar mampu menerima satu sama yang lain, sama seperti Kristus menerima saya untuk kemuliaan Allah. Masa Kristus sudah menerima saya dan Bapak Ibu Saudara apa adanya dengan segala kekurangan, kelemahan kita, latar belakang hidup kita yang buruk sekali. Tuhan menerima kita dengan senang hati, dengan tulus hati untuk kemuliaan Bapa. Masa kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus kok tidak mau menerima orang lain apa adanya orang itu, kelebihannya dan kekurangannya. Ya. Kedua, referensi yang kedua kita bisa melihat di Ibrani pasal yang ke-10 yang kita sudah belajar ya. Sudah perhatikan di sana Ibrani pasal yang ke-10. Tujuannya apa? Yaitu memuliakan Allah melalui apa? Ya saling memperhatikan. Jadi bukan saja saling menerima kelebihan kelemahan orang lain atau sesama suami, istri, anak, orang tua dan sebagainya, tapi juga untuk kita saling memperhatikan satu sama lain. Itu sudah saatnya kita mulai memperdulikan satu sama yang lain, ya. Kapan kita memulainya? Adalah pada saat kita beribadah, berkumpul bersama, ya. Selain kita saling memperhatikan, juga saling memberikan semangat, motivasi, dorongan. Baik waktu kita berada di gereja gedung yang agak besar, maupun juga di kelompok, sel group atau KP, maupun di ibadah keluarga. Nah, inilah saatnya di mana kita saling memotivasi, saling mendorong, saling menghibur satu sama yang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sering kasih contoh. Kalau misalnya, walaupun mungkin tidak terlihat ya, si A misalnya, tiba-tiba tidak kelihatan lagi di ibadah gereja yang gedung misalnya. Pasti yang lain bertanya-tanya, kok lama ya si A tidak kelihatan misalnya ya. Nah, pada saat dia bertanya-tanya kemana si A, itu artinya bahwa dia sebenarnya ternyata punya perhatian. Efek positifnya adalah dia mungkin akan mendoakan, kemana ya dia ya, sakit atau keluar kota, dan dia akan mendoakan. Tapi mungkin dia akan ada efek negatif. Pengaruh orang tadi tidak hadir, itu mempengaruhi dia. Oh, dia aja nggak hadir, apalagi saya. Nah, itu efek negatif. Karena itu jemaat Tuhan, di saat kita berkumpul di keluarga kita, di kelompok kecil maupun juga di gereja, itu saatnya kita sedang menerapkan, sedang mempraktekkan, di mana kita saling bukan saja memperhatikan, tapi juga saling mendukung, saling mendorong, saling menguatkan satu sama yang lain, ya, memberikan semangat atas dasar kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada orang tersebut dengan tulus hati, ya. Yang berikut bukan saja memberikan dorongan menurut Ibrani pasal yang ke-10 ini, mungkin Bapak Ibu Saudara perlu melihatnya ya. Marilah kita memperhatikan supaya saling memperhatikan, ayat 24, dan saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jadi perhatikan, saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling berbuat sesuatu yang baik. Ya, karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi bukan saja kita saling memperhatikan, saling mendorong, tapi juga melakukan yang terbaik bagi sesama kita. Ya, berikan yang terbaik, buat plan yang terbaik. Pada saat kita hadir di gereja ini, bersihkan gereja. Saya senang ada Pak Tulus, ada Pak Roni yang membersihkan. Kemarin Pak Roni membersihkan ini tanpa disuruh, dia bersihkan semua. Dia bilang, waktu saya tidak suka nanti besok dipakai kelihatan kotor. Artinya apa? Dia mau berbuat sesuatu yang terbaik bagi orang yang akan menempati, termasuk hari ini saya menempati. Hal yang sama, kalau kita melakukan sesuatu, lakukan dengan dasar kasih, supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah hal yang terbaik bagi Tuhan. Selain memberikan melakukan yang pekerjaan yang baik, juga saling mengingatkan satu sama yang lain, atau istilahnya menasihati ya. Kesannya kan kalau menasihati orang itu kan kadang-kadang walah lo kok menasihatin aku toh gitu. Artinya begini, yang mungkin paling sederhana yang digunakan adalah saling mengingatkan satu sama lain. Ada sesuatu yang
salah yang saya lakukan, saudara-saudara mengingatkan saya sebaliknya juga ada sesuatu yang salah yang Bapak Ibu Saudara lakukan, mungkin saya ingatkan saudara, kelihatannya itu tidak baik loh ya. Ya, itu kalau kita terima. Karena itu perlu kerendahan hati untuk bisa saling menerima, saling menasihati. Kalau nasihat itu kesannya seolah-olah wah ini pintar gitu, bukan ya. Artinya saling mengingatkan supaya kita sebagai anggota tubuh Kristus itu akan hidup dalam kebersamaan di mana kita saling menguatkan satu sama lain. Karena apa? Hari Tuhan sudah sangat dekat. Kapan lagi? Ya, kapan lagi? Kita sering menyanyi, si pengarang lagu Hidup ini adalah kesempatan. Sudah dipanggil oleh Tuhan, ya kan? Dulu anaknya dipanggil oleh Tuhan. Hari Tuhan menjelang hari Tuhan yang dekat. Tidak selalu hari kiamat, walaupun tanda-tanda hari kiamat itu kelihatannya ya alam kita sudah mendekati ke sana, kita tidak tahu kapan ya. Saya belum berani, walaupun ada ramalan di sini sana, ada yang sudah meramal bahwa akan terjadi seperti ini, tapi alam baru nanti ya. Tidak apa-apa, jangan mendengar ramalan. Kita dengar firman Tuhan. Ya, karena itu jemaat Tuhan, perhatikan. Selama kita masih hidup, waktu Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup, lakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Tatkala kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi sesama kita, sebenarnya kita melakukannya juga bagi Tuhan. Nah, itu ya. Jadi aktivitasnya. Lalu apa yang mereka lakukan? Nah, ini dia. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Di Kisah Para Rasul, kita perhatikan di sana, ada paling tidak 9 atau 10 hal sederhana yang mereka lakukan. Pertama, sudah perhatikan di ayat yang ke-41. Berkali-kali kita belajar Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 41 dan banyak ayat yang lain. Tapi karena kita pakai ini sebagai teks kita lihat di sana. Di ayat yang ke-41 dikatakan di sana, orang-orang yang menerima perkataan yang mana itu? Perkataan yang di atas, yang disampaikan oleh Rasul Petrus di ayat-ayat sebelumnya, yaitu firman Tuhan, Injil. Mereka yang menerima. Artinya menerima di sini apa sih? Menerima di sini artinya orang tersebut mengasihi firman Tuhan. Sejarah gereja membuktikan, baik gereja awal, gereja mula-mula maupun perjalanan gereja setelah itu, hanya ada satu indikator yang menunjukkan orang ini, Kristen ini sehat atau tidak sehat. Itu tidak ada cara lain. Apakah dia mengasihi Tuhan yang diwujudkan dalam hal dia mengasihi firman Tuhan. Itu saja. Jadi Bapak Ibu Saudara mau bilang saya Kristen asli, mau Kristen seperti apa dan seterusnya, saya setia melayani. Tapi kalau saudara kurang mengasihi firman Tuhan, bahkan tidak sama sekali mengasihi firman Tuhan, itu tanda tanya besar. Nah, bagaimana kita mengukurnya adalah seberapa banyak waktu yang saya dan Bapak Ibu Saudara pakai untuk belajar firman Tuhan, gitu ya, untuk belajar firman Tuhan. Ya, saya melihat di gereja di mana-mana orang pakai untuk persiapan ibadah, banyak waktu yang dipakai untuk belajar, persiapan untuk pelayanan dan seterusnya. Tapi kadang saya sedih, waktu untuk belajar firman Tuhan berapa? Bapak Ibu sekalian, untuk sesuatu yang kita lakukan untuk gereja saja, kita bisa pakai waktu 2-3 jam. Kita tidak bosan. Tapi untuk belajar firman Tuhan, kita 1 jam. Tanda tanya itu. Ya. Karena itu orang Berea, kalau kita baca di Kisah Para Rasul, orang Berea dikenal sebagai orang Yahudi yang begitu baik. Kenapa? Karena mereka setia. Setiap hari mempelajari firman Tuhan, ini benar atau tidak benar, mereka belajar dengan tulus hati. Karena itu Tuhan berkata, mereka adalah orang Kristen yang baik hati. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih Tuhan Yesus, itu yang pertama. Jadi di dalam kegiatan yang dilakukan baik di gereja maupun juga di rumah atau di kelompok, itu hal yang pertama yang harus diukur di sana adalah terima firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mau dengar firman Tuhan, itu dulu. Saudara, ibadah itu nanti kalau saudara sudah sungguh-sungguh punya hati mengasihi Tuhan, itu kuncinya untuk ibadah
kegiatan kita berjalan dengan berkenan pada Tuhan. Yang kedua adalah, nah ini yang tidak ada. Jadi dua hal yang sering kali tidak ada di dalam ibadah atau kegiatan gereja itu adalah kesungguhan hati kita mengasihi firman Tuhan, dan yang kedua adalah pertobatan hati kita. Itu yang kurang di dalam ibadah, sehingga ibadah kita tidak pernah berkenan pada Tuhan. Kalau hari ini Tuhan menghancurkan ibadah gereja-gereja, saya kira Tuhan sedang mengajar kita untuk lihat kembali kepada firman-Nya, mau belajar firman-Nya, bertobat. Jangan hanya menjadikan ibadah itu sebuah kegiatan biasa. Tidak ada kerinduan untuk baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tidak ada kerinduan untuk bertobat. Ibadah kita kosong. Yang ketiga adalah memberi diri dibaptis. Semua orang yang hadir di sana mau berlomba-lomba dibaptis. Yang berikut adalah yang keempat, setia kepada pegang firman Tuhan. Jadi mereka bukan saja belajar, tapi mereka sungguh-sungguh setia akan pengajaran firman Tuhan. Pegang itu, mentaati firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan yang kelima yang mereka lakukan juga di sana adalah mereka sungguh-sungguh menyerahkan hidup mereka kepada Roh Kudus untuk menerima karunia Roh Kudus untuk setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus, supaya kita berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, hari ini kan orang berlomba-lomba mau terima karunia si A. Saya mau ingin seperti ini, saya ingin seperti ini. Kita tidak pernah minta kepada Roh Kudus untuk memberikan karunia kepada kita. Karunia seperti apa? Ya. Karunia seperti apa? Ya. Biarkan Roh Kudus yang memberikannya kepada saya dan saudara sekalian. Ya, untuk kita bisa melakukan karunia. Kemudian berikut di sana ada leadership, ada kepemimpinan. Ya, kepemimpinan itu adalah leadershipnya di sana adalah bukan leadership yang besar-besar, bukan yang menjadi ketua sinode, menjadi ketua ini, enggak. Kemampuan kita untuk memimpin diri kita sendiri, mengatur diri kita sendiri, untuk kemudian kita menjadi teladan bagi orang lain. Ya, leadershipnya di sana. Yang kedua adalah ada kesaksian hidup. Kesaksian hidup. Mereka menyaksikan Kristus, mereka menyaksikan bagaimana Kristus bekerja dalam kehidupan mereka. Mereka menyaksikan Kristus, bagaimana Roh Kudus membangun kehidupan mereka. Mereka menyaksikannya. Dan yang kelima, mereka ada pengajaran. Mereka mengajar, saling mengajar satu sama yang lain, dan juga kepada orang lain. Lalu yang keenam, mereka ada kesaksian, ada persekutuan. Ya. Lalu ada doa. Doa bersama, selalu ada saja dalam jemaat itu mereka mengadakan doa. Bisa doa rantai, bisa doa kelompok, mereka adakan ya doa bersama. Jangan lupa bahwa doa itu adalah kunci untuk kita kuat atau tangguh di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan bahas masalah doa ini pada bulan Juli ya. Kemudian ada persembahan. Nah, persembahan ini apa? Mungkin Bapak Ibu Saudara pikir ini persembahannya adalah selalu persembahan uang. Enggak. Yang dimulai pertama adalah, Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahan yang dilakukan adalah hati saya. Hidup saya. Hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati kita harus dipersembahkan pada Tuhan. Setelah itu baru waktu kita. Kalau kita sudah mampu menyerahkan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, sebagaimana yang kita sudah belajar minggu kemarin, ya, kita menyerahkan hidup kita kepada untuk dijadikan rumah Allah, kita mempersembahkan hidup kita, baru waktu kita. Apakah kita selama ini telah memberi waktu kita baik-baik kepada Tuhan? Atau untuk siapa waktu kita selama ini? Ya, waktu. Nanti menyusul setelah itu adalah uang kita. Ya. Uang itu nanti bagian dari persembahan hati, persembahan hidup kita, persembahan waktu kita. Setelah kita sadar ternyata, oh, saya hidup ini karena Tuhan. Tuhan yang memberikan saya waktu untuk hidup. Kita baru sadar, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup, berarti Tuhan mempercayakan sesuatu untuk saya dan saudara sekalian untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Jadi persembahan. Kemudian kalau kita baca lagi di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke 41, perhatikan di sana Kisah Para Rasul. Selain mereka itu, perhatikan juga pasal 5 ayat ke-41, mereka apa yang mereka lakukan di sana. Dan tiap-tiap hari, ya, Kisah Para Rasul 5 itu, tiap-tiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah
Dan di rumah-rumah orang, perhatikan, di rumah-rumah orang, tidak lagi menyebut. Saya waktu coba melihat beberapa literatur yang menunjukkan ini, apakah ini anggota gereja? Iya, sebagian. Tapi mereka pergi ke rumah-rumah orang. Untuk apa sih? Untuk apa? Memberitakan Injil. Jadi perhatikan, tugas mereka tidak berhenti untuk berkumpul, tapi mereka pergi ke rumah orang, mengunjungi orang, ngobrol dengan orang lain, menceritakan Yesus Kristus, menceritakan Injil yang sesungguhnya mereka sudah belajar. Kita menyampaikan sesuatu yang kita sudah belajar, yang kita sudah alami. Sampaikan itu kepada orang lain. Jangan sampai kita sendiri mengajarkan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Ya, jadi belajar. Kemudian juga di 1 Petrus, perhatikan di sana. Pengajaran di rumah, kemudian kita juga perhatikan di 1 Petrus pasal 2 yang kemarin kita sudah belajar. 1 Petrus pasal 2. Sekarang ayat 9 bagian C. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu apa? Tujuannya apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Saya, Bapak Ibu saudara sekalian, perlu dulu mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus. Itu adalah perbuatan terbesar. Karena itu pekerjaan Allah menyelamatkan, memindahkan saya dan saudara sekalian dari neraka kepada hidup yang kekal. Pekerjaan mujizat lebih dari itu tidak ada. Dan itu adalah sukacita kita. Karena kita sudah dibebaskan dari neraka, maka saya merasa saya berhutang budi kepada Tuhan yang telah menyelamatkan saya. Maka saya perlu menceritakannya kepada orang lain. Menceritakan perbuatan ajaib itu. Jadi inilah yang dilakukan oleh yang namanya gereja tadi. Ya, jadi yang sebut gereja atau orang percaya tadi bukan gedungnya ternyata ya, tapi adalah orangnya sendiri. Saya dan Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi kalau kita ingin kuat di dalam kehidupan kita, tidak ada cara lain Bapak Ibu sekalian. Aktivitas yang harus kita lakukan adalah harus benar. Lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi firman Tuhan, bertobat, beribadah, berbuat sesuatu bagi orang lain sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan, dan apapun yang kita lakukan bagi orang lain itu lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya di dalam dan melaluinya Bapak Ibu sekalian Tuhan dimuliakan. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah melihat sekarang ya. Jadi gereja itu adalah orangnya, bukan gedungnya, karena gedung itu pasif, benda mati. Tapi orangnya aktif. Karena itu ada aktivitasnya. Aktivitasnya adalah mereka, apa yang mereka lakukan? Kumpul di mana? Di gereja, di rumah. Ya. Kapan mereka lakukannya? Hari Minggu di gereja, setiap hari di rumah-rumah. Ya. Lalu tujuannya apa? Untuk memuliakan Allah. Satu hati, satu suara untuk memuliakan Allah. Saling menerima dan tujuan akhir untuk melakukannya adalah supaya menunjukkan saya dan saudara sekalian, membuktikan kita benar-benar mengasihi Tuhan melalui wujud kita mengasihi firman Tuhan. Jadi saya ingatkan lagi kembali ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saudara Kristen yang sungguh atau tidak, koreksi hati saudara. Saudara mengasihi Tuhan enggak? Akan terlihat saat kita mengasihi firman-Nya. Berapa waktu yang saudara mau belajar firman Tuhan, itu adalah tanda saudara mengasihi Tuhan. Adalah tanda tanya besar kalau orang bilang saya percaya Tuhan Yesus tapi takut sekali kasih waktu untuk belajar firman Tuhan, itu tanda tanya besar. Berarti dia tidak mengasihi Tuhan. Karena firman-Nya tidak dia kasihi, ya. Perhatikan, baca saudara, nanti saudara belajar Alkitab, isinya cuma itu. Aku mengasihi Tuhan dengan cara membaca, belajar dan belajar firman Tuhan. Ya, saudara boleh protes saya silakan, tapi tolong jangan protes firman Tuhan, karena firman Tuhan sudah mengajarkan seperti itu. Oke ya, jadi Bapak Saudara sekalian, Tuhan berkati kita sekalian. Selamat beribadah di rumah-rumah dan selamat belajar firman Tuhan. Jangan hanya sekedar berkumpul di rumah-rumah, ngomong-ngomong, gosip-gosip sini sana, ya. Belajar firman Tuhan, bersatu hati memuliakan Tuhan, dan belajar menerima orang lain, sesama kita, suami istri, orang tua, anak, apa adanya dia dalam kekurangan dan kelebihannya. Tuhan Yesus berkati.
Kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal selamanya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, sumber hidup, makhluk hidup di dunia ini, bahkan sumber hidup kami. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apapun. Walaupun mungkin masih ada yang merasa saya kuat, saya sehat, saya pintar, saya hebat, saya bisa berbuat sesuatu tanpa bergantung kepada Engkau. Itu urusannya dengan Engkau Tuhan. Tapi kami menyadari sepenuhnya dengan virus corona ini kami sudah tidak bersekutik apapun. Bukan hanya kami di Solo ini, bukan hanya kami di Indonesia, seluruh dunia akhirnya menyadari ternyata di luar dari Engkau kami tidak bisa berbuat apapun. Ini baru virus yang kecil, yang sederhana, tapi kami sudah lumpuh di sini sana. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk menyadari keterbatasan kami manusia, bahwa kami hanyalah tanah liat yang Tuhan izinkan ada di dunia ini karena Roh-Mu semata. Oleh karena itu ajar kami untuk melihat, memandang Engkau sumber hidup kami, supaya kami senantiasa belajar bergantung sepenuhnya pada Engkau sumber kehidupan kami ya Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami hari ini dengan kondisi yang terjadi, perasaan khawatir, perasaan takut, perasaan gelisah, ada begitu banyak hal yang mungkin mempengaruhi psikis kami, mempengaruhi pikiran perasaan kami dengan adanya COVID-19 ini ya Tuhan. Baik itu dari sisi kesehatan, kematian, bahkan secara ekonomi, masa depan, itu begitu mempengaruhi kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, sebagaimana firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini. Engkau tidak membiarkan, Engkau tidak meninggalkan. Karena itu Tuhan, kami sebagai anak-Mu yang belajar mengasihi Engkau dengan mengasihi firman-Mu dan hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami seperti biji mata-Mu, untuk kami senantiasa dipelihara, diberkati oleh Engkau. Karena itu wujudkan kasih setia-Mu, wujudkan belas kasihan-Mu, dan tujuan dan visi-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup berdasarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati yang sakit, baik yang opnam di rumah, Bu Daud yang masih belum bisa berjalan, Tuhan jamah pulihkan. Mungkin ada anak-anak Tuhan lain yang sakit, Engkau yang tahu, Engkau sembuhkan. Pekerjaan kami, bisnis, anak-anak Tuhan, dengan berbagai acara Kau berikan hikmat bagi setiap anak-Mu Tuhan dalam menyikapi kondisi yang sedang terjadi hari ini, supaya kami lebih kreatif dalam mencari solusi, bersandar kepada Tuhan untuk semua kesempatan untuk kami boleh mencari peluang-peluang berkat Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Jika ada pekerjaan yang masih secara konvensi yang bisa dilakukan, Tuhan berkati. Tapi anak-anak Tuhan yang mungkin hari ini sedang menggunakan medsos, Tuhan juga berkati, supaya melaluinya Engkau juga membuka jalan bagi mereka untuk mendapatkan berkat Tuhan. Ada begitu banyak peluang sebenarnya Bapa. Bukakanlah bagi setiap anak-Mu supaya kami boleh menemukan peluang-peluang ini. Saatnya kami belajar kreatif. Engkau adalah sumber kreativitas kami Tuhan, ada dalam hidup kami. Maka berikan kepada kami kemampuan untuk kreatif juga di dalam mencari solusi dalam mengatasi ekonomi dari jemaat-Mu Tuhan. Kau berkati dan berkati berbagai pergumulan pelayanan kami, baik itu pelayanan gereja di mana kami sedang melaksanakan ibadah live streaming. Tuhan juga berkati, juga pelayanan anak, Tuhan juga berkati anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, Tuhan berkati, dan berkati juga berbagai kondisi yang dialami oleh bangsa kami saat ini Tuhan. Pemerintah kami, Tuhan berikan hikmat kekuatan bagi mereka untuk menangkap, melihat apa yang Tuhan kehendaki bagi bangsa ini. Juga masyarakat kami Indonesia, tolonglah sadarkan kami sebagai masyarakat, supaya kami menyikapi kondisi ini dengan hati yang sungguh takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Jangan kami diberikan hati yang kotor dari si gelap itu untuk berusaha menularkan virus ini kepada orang lain. Karena kami sudah kena, kami mau menularkan ke orang lain dengan cara kami bebas saja untuk melakukan sesuatu yang kami suka. Bahkan ada begitu banyak contoh-contoh di lapangan di mana ada masyarakat kami tidak siap dan melawan pemerintah di dalam usaha pemerintah memutus perkembangan dari virus ini ya Bapak. Tolonglah masyarakat kami supaya diberikan hati yang sungguh bijak, diberikan hati yang baik untuk melihat hal ini, sehingga kami menyadari diri kami, berikan yang terbaik bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur
Engkau tidak membiarkan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Oleh karena itu, kami juga menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang telah beribadah, yang sedang beribadah pada Tuhan hari ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan-persembahan yang diberikan, baik itu milik-Mu yaitu persepuluhan yang dikembalikan, persembahan karena kami mengasihi Engkau, wujud kasih kami pada Tuhan, ada korban-korban yang kami lakukan, yaitu di mana kami berkorban untuk misi dan visi yang adalah isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, dan juga korban-korban kami untuk kegiatan-kegiatan gereja, untuk pemeliharaan gereja, untuk pelayanan sosial. Tuhan juga berkati. Demikian juga kami mohon berkati juga anak-anak yang berulang tahun. Tuhan berkati kebutuhan anak-Mu Tuhan, Engkau berkati yang bujang, yang sedang bergumul teman hidup, Tuhan juga berkati mereka ya Bapa. Dan yang hamil, Tuhan berkati sampai saat Engkau izinkan untuk hadir dan lahir di dunia ini, Engkau berkati ya Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya Tuhan Yesus. Kami rindu apa yang kami sudah dan sedang lakukan kepada Tuhan dalam ibadah kami, kiranya berkenan pada Tuhan. Olehnya Engkau memberkati kami sekalian Bapa. Ampuni kami sadar banyak kekurangan kelemahan kami menyembah dan melayani Engkau dalam ibadah kami di rumah-rumah, motivasi kami, ketulusan kami, kasih kami. Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, supaya kali mendatang kami memberi yang terbaik kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berjumpa dengan Engkau, mengalami Engkau lewat pujian, doa, firman-Mu. Kini tiba saatnya kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini di rumah kami masing-masing. Olehnya Tuhan, Engkau berkatilah setiap jemaat-Mu. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Allah yang adalah sumber damai sejati kita akan senantiasa memberkati, memelihara, meneguhkan saya dan saudara sekalian secara utuh, jiwa, roh, bahkan tubuh kita terpelihara tanpa cacat di hadapan Tuhan menurut firman Tuhan dari hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita anak-anaknya. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu.
hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.